Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam kebajikan, dan salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Komo Ulan Merianingsih dengan NIM 2511031246. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai analisis kritis proses pembelajaran berbasis video dalam perspektif wawasan pendidikan. Nah, presentasi ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah wawasan kependidikan. Sebelum saya masuk ke materi, izinkan saya membacakan latar belakang terlebih dahulu, yang dimana latar belakangnya yaitu pendidikan berperan penting dalam membentuk kualitas sumber daya manusia dan harus mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa mengabaikan nilai kemanusiaan. Kajian ini membahas teori dan sistem pendidikan serta kompetensi guru yang diperkuat melalui analisis video pembelajaran sebagai refleksi keterkaitan antara teori dan praktek di kelas. Nah, hasil pengamatan menunjukkan pembelajaran berpusat pada peserta didik dengan guru sebagai fasilitator. Proses pembelajaran juga mencerminkan penerapan pendidikan modern yang tetap didukung struktur pembelajaran yang terarah. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan merupakan sistem yang terintegrasi antara kebijakan, teori, dan juga praktik. Adapun rumusan masalah pada materi saya pada kali ini, yang pertama yaitu bagaimana implementasi teori-teori pendidikan klasik dan modern dalam proses pembelajaran yang diamati. Yang kedua, bagaimana keterkaitan antara sistem pendidikan makro dan juga mikro dalam praktek pembelajaran di kelas. Yang ketiga, bagaimana asumsi programatik pendidikan tercermin dalam peran dan aktivitas peserta didik. Yang keempat, bagaimana penerapan kebijakan pendidikan nasional khususnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 dan Standar Nasional Pendidikan dalam proses pembelajaran. Dan yang terakhir, bagaimana pergeseran paradigma peran guru tercermin dalam pelaksanaan pembelajaran yang diamati. Selanjutnya tujuan. Adapun tujuannya yaitu yang pertama menganalisis proses pembelajaran berdasarkan perspektif teori dan konsep wawasan kependidikan. Yang kedua mengkaji keterkaitan antara hasil pengamatan pembelajaran dengan teori pendidikan klasik dan modern. Yang ketiga menjelaskan implementasi sistem pendidikan nasional dalam praktik pembelajaran. Yang keempat mengidentifikasi peran guru dalam pembelajaran sesuai paradigma pendidikan modern. Dan yang terakhir mengembangkan kemampuan berpikir kritis mahasiswa dalam menghubungkan data empirik dengan kajian teoritis pendidikan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pengertian ilmu pendidikan dan pendidikan secara umum serta pengertian pendidikan ditinjau dari pengertian klasik dan modern. Yang pertama, saya akan membahas pengertian ilmu pendidikan, yang dimana ilmu pendidikan adalah ilmu yang membahas pendidikan secara teratur dan juga ilmiah, yang meliputi peserta didik, proses, dan juga tindakan pendidikan. Nah, ilmu ini bersifat normatif atau berdasarkan nilai, teori, dan juga praktik, serta berfungsi menjadi pedoman dalam menyelenggarakan pendidikan agar terbentuk manusia yang utuh. Selanjutnya, pengertian pendidikan secara umum, yang dimana pendidikan merupakan proses sadar untuk mengembangkan potensi manusia. Nah, tidak hanya mulai dari pengajaran, tetapi juga pembentukan nilai, akhlak, kecerdasan, dan juga kepribadian. Nah, sebagaimana dijelaskan dalam KBBI dan juga pemikiran dari Ki Hajar Dewantara. Nah, yang ketiga, saya akan menjelaskan pendidikan ditinjau dari pengertian klasik, yang dimana pendidikan klasik memandang pendidikan sebagai sarana pewaris budaya, nilai, dan pengetahuan yang telah mapan dari generasi ke generasi. Nah, proses pendidikan menekankan penguasaan materi pembelajaran yang bersifat tetap, sehingga peserta didik lebih berperan sebagai penerima informasi. Aliran yang mendasarinya meliputi nativisme, yang dimana perkembangan ditentukan oleh pembawaan, naturalisme, perkembangan mengikuti hukum alam, empirisme, pengalaman sebagai faktor utama, dan konvergensi, yaitu gabungan pembawaan dari lingkungan. Selanjutnya, yang terakhir saya akan menjelaskan pendidikan ditinjau dari pengertian modern, yang dimana pendidikan modern merupakan proses belajar sepanjang hayat yang berlangsung secara sistematis dan berkelanjutan. Pendidikan harus menyesuaikan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta perubahan sosial.
dengan menempatkan peserta didik sebagai subjek aktif. Nah, penekanan diberikan pada berpikir kritis, kreativitas, dan pemecahan masalah. Adapun teori yang mendasarinya antara lain humanisme, yaitu pengembangan potensi manusia secara utuh, kognitivisme, yaitu proses berpikir dan pemahaman, serta yang terakhir ada sibernetik, yang dimana pendidikan sebagai sistem informasi dan juga komunikasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan spektrum ilmu pendidikan, klasifikasi makro dan mikro, dan juga 5 asumsi programatik pendidikan serta analisis sistem pendidikan. Yang pertama, spektrum ilmu pendidikan, klasifikasi makro dan juga mikro, yang dimana pendidikan makro merupakan kajian pendidikan dalam lingkup luas atau nasional yang diatur oleh kebijakan negara, mencakup pendidikan sekolah dan luar sekolah yang berlangsung sepanjang hayat, dengan tujuan membentuk manusia yang berguna bagi bangsa dan juga negara. Selanjutnya, pendidikan mikro adalah kajian pendidikan dalam lingkup terbatas, yang berlangsung di lingkungan keluarga dan juga sekolah. Nah, berfokus pada proses pembelajaran secara langsung untuk membantu peserta didik berkembang hingga mencapai kedewasaan. Yang kedua, saya akan menjelaskan 5 asumsi programatik pendidikan, yang dimana asumsi programatik pendidikan merupakan landasan filosofis yang menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan, kurikulum, dan praktik pendidikan. Nah, asumsi ini berpengaruh terhadap tujuan pendidikan, pendekatan pembelajaran, serta peran guru dan juga peserta didik. Adapun 5 asumsi dasar pendidikan meliputi yang pertama, pendidikan sebagai proses sepanjang hayat. Yang kedua, peserta didik sebagai subjek aktif dalam pembelajaran. Yang ketiga, pendidikan yang menekankan aspek sosial dan juga moral. Yang keempat, guru sebagai agen perubahan. Dan yang terakhir, pendidikan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman tanpa mengabaikan nilai kemanusiaan dan juga nilai kebangsaan. Yang ketiga ada analisis sistem pendidikan. Nah, analisis sistem pendidikan merupakan proses yang dilakukan secara sistematis untuk menelaah, mengevaluasi, dan memahami kebijakan pendidikan dengan mempertimbangkan berbagai aspek seperti sosial, politik, ekonomi, dan juga budaya. Selanjutnya ada komponen sistem pendidikan nasional. Nah, sistem pendidikan nasional di Indonesia terdiri atas beberapa komponen yang saling berkaitan, yaitu ada tujuan pendidikan nasional, peserta didik, kurikulum, tenaga pendidik, sarana dan prasarana, proses pembelajaran, pengelolaan dan pengawasan, serta lingkungan dan masyarakat sebagai faktor pendukung keberhasilan pendidikan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tinjauan tentang teori pendidikan klasik dan teori pendidikan modern dan tokoh-tokoh pendidikan abad pertengahan dan abad ke-20-an, dan juga tinjauan pemikirannya. Nah, yang pertama ada tinjauan tentang pendidikan klasik dan teori pendidikan modern. Teori pendidikan klasik. Nah, teori pendidikan klasik memandang pendidikan sebagai sarana pewaris nilai, budaya, dan pengetahuan. Pembelajaran pada teori ini menekankan penguasaan materi yang bersifat baku, yang dimana dengan guru sebagai pusat pembelajaran dan peserta didik sebagai penerima. Nah, teori ini lebih menitikberatkan apa yang diajarkan daripada cara belajar peserta didik. Nah, selanjutnya ada teori pendidikan modern, yang dimana teori pendidikan modern memandang pendidikan sebagai proses yang dinamis dan menyesuaikan perkembangan zaman. Nah, peserta didik berperan aktif dalam pembelajaran, sedangkan guru bertugas sebagai fasilitator. Nah, pembelajaran pada teori pendidikan modern ini menekankan pada pengalaman, pemecahan masalah, serta pengembangan potensi dan berpikir kritis.
Nah, yang kedua yaitu ada tokoh-tokoh pendidikan abad pertengahan dan abad ke-20-an berdasarkan tinjauan pemikirannya. Yang pertama saya akan menjelaskan tokoh pendidikan pada abad pertengahan. Yang dimana di sini ada Plotinus, yang dimana Plotinus memiliki pemikiran bahwa pendidikan menekankan pada pembinaan spiritual, yang dimana imam lebih tinggi daripada akal. Selanjutnya ada Augustinus, yang dimana Augustinus ini memiliki pemikiran bahwa pendidikan membimbing manusia mengenal Tuhan melalui iman dan juga refleksi diri. Nah, selanjutnya ada Boethius, yang dimana Boethius ini memiliki pemikiran bahwa pendidikan bertujuan mencapai kebijaksanaan sebagai sumber kebahagiaan sejati. Nah, selanjutnya ada Anselmus, yang dimana Anselmus ini memiliki pemikiran bahwa iman menjadi dasar pengetahuan, akal berfungsi untuk memperdalam keyakinan. Dan yang terakhir ada Thomas Aquinas, yang dimana Thomas Aquinas ini memiliki pemikiran bahwa pendidikan mengharmoniskan iman dan juga akal melalui pengalaman dan juga rasio. Nah, yang selanjutnya ada pemikiran tokoh pendidikan pada abad ke-20. Yang pertama ada Kurt Steiner, yang dimana dia memiliki pemikiran bahwa pendidikan harus terkait dengan dunia kerja dan membentuk warga negara yang bertanggung jawab. Selanjutnya ada John Dewey, yang dimana John Dewey memiliki pemikiran bahwa belajar melalui pengalaman untuk membentuk sikap kritis dan juga demokratis. Selanjutnya ada Maria Montessori, yang dimana Maria Montessori ini memiliki pemikiran bahwa pendidikan berpusat pada anak dan mendorong kemandirian belajar. Selanjutnya ada Jean Ovide de Crowley. Dia memiliki pemikiran bahwa pembelajaran berdasarkan minat dan juga kebutuhan peserta didik. Selanjutnya ada Helen Parkhurst, yang dimana beliau memiliki pemikiran bahwa pendidikan menekankan pada kemandirian dan juga tanggung jawab belajar, atau yang disebut dengan Dalton Plan. Dan yang terakhir ada Rabindranath Tagore, yang dimana dia memiliki pemikiran bahwa pendidikan sebagai pembebasan menekankan kreativitas dan juga kemanusiaan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan filsafat pendidikan dan juga implementasinya, yang dimana filsafat pendidikan merupakan kajian yang membahas hakikat, tujuan, dan arah pendidikan. Yang dimana filsafat pendidikan ini memberikan landasan berpikir dalam merumuskan kebijakan dan juga praktek dalam dunia pendidikan. Nah, berbagai aliran filsafat seperti idealisme, realisme, pragmatisme, progresivisme, dan humanisme memberikan kontribusi dalam membentuk pendekatan pendidikan yang beragam. Nah, dalam praktik pendidikan di Indonesia, berbagai pandangan filsafat tersebut diintegrasikan dengan nilai-nilai Pancasila untuk membentuk pendidikan yang berorientasi pada pengembangan ilmu pengetahuan sekaligus pembentukan karakter. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan sistem pendidikan nasional Indonesia dalam perspektif Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Dasar Hukum Standar Nasional Pendidikan, KKNI, dan Paradigma Pendidikan Guru. Yang pertama ada Sistem Pendidikan Nasional Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003. Nah, pendidikan nasional di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 sebagai dasar dari penyelenggaraan pendidikan untuk mencerdaskan bangsa serta membentuk karakter warga negara sesuai nilai Pancasila dan Undang-Undang 1945. Yang kedua ada kelengkapan dasar Undang-Undang Sikdiknas, yang dimana secara yudiris Undang-Undang Sikdiknas memiliki dasar hukum yang kuat dan didukung berbagai peraturan turunan. Meskipun dalam pelaksanaannya masih menghadapi tantangan pemerataan mutu dan pengelolaan pendidikan.
Yang ketiga ada koherensi SNP dan KKNI, yang dimana standar nasional pendidikan dan KKNI saling melengkapi dalam menjamin mutu dan relevansi pendidikan, sehingga lulusan memiliki kompetensi yang terstandar dan diakui secara nasional maupun internasional. Yang keempat ada fungsi 8 standar nasional pendidikan. 8 standar nasional pendidikan menjadi acuan mutu pendidikan yang mengatur kurikulum, proses pembelajaran, pendidik, sarana, pembiayaan, dan penilaian guru meningkatkan kualitas pendidikan secara berkelanjutan. Nah, yang kelima dan yang terakhir yaitu ada perubahan paradigma pendidikan guru, yang dimana setelah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, peran guru ini bergeser dari pusat pembelajaran menjadi fasilitator yang mendorong keaktifan, kemandirian, dan juga pengembangan potensi peserta didik. Nah, selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan materi tentang hakikat, kompetensi, sertifikasi, dan juga profesi guru. Yang pertama ada macam-macam profesi guru. Nah, kompetensi guru merupakan kemampuan profesional yang harus dimiliki pendidik dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran. Adapun kompetensi tersebut meliputi yang pertama ada kompetensi kepribadian sebagai teladan berakhlak. Lalu ada kompetensi pedagogik dalam mengelola pembelajaran, kompetensi sosial dalam berkomunikasi dan juga berinteraksi, dan yang terakhir ada kompetensi profesional dalam penguasaan materi dan juga pengembangan diri secara berkelanjutan. Yang kedua yaitu ada tujuan sertifikasi guru, yang dimana sertifikasi guru ini bertujuan menjamin kelayakan dan kompetensi guru dalam melaksanakan tugas pendidikan. Nah, sertifikasi juga berfungsi meningkatkan mutu pembelajaran, profesionalisme dan martabat guru, melindungi masyarakat dari layanan pendidikan yang tidak berkualitas, mendukung penjaminan mutu pendidikan, serta meningkatkan kesejahteraan guru melalui tunjangan profesi. Nah, yang ketiga ada tantangan guru dalam memenuhi kompetensi dan juga sertifikasi. Nah, tentunya guru pasti akan menghadapi berbagai tantangan dalam memenuhi kompetensi dan juga sertifikasi. Adapun tantangan tersebut mungkin seperti keterbatasan pelatihan yang relevan, akses sumber belajar, penguasaan materi, waktu pengembangan profesional, serta mungkin perubahan kebijakan pemerintah. Nah, selain tantangan-tantangan yang sudah saya sebutkan, adapun tantangan-tantangan yang lain meliputi seperti rendahnya kolaborasi, dukungan manajerial, keberagaman peserta didik, hingga kesejahteraan dan juga kesehatan mental guru. Nah, oleh karena itu diperlukan pelatihan berbasis praktik, dukungan manajemen sekolah, pemanfaatan teknologi, kolaborasi antar guru, serta kebijakan yang konsisten dan juga berkelanjutan. Nah, yang selanjutnya saya akan menjelaskan hasil pengamatan video yang sudah saya amati, yang dimana saya mendapatkan video yang berjudul Video Praktik Pembelajaran Rencana Aksi PPL PPG dalam Jabatan Uniksa Bali tahun 2022. Adapun hasil pengamatan yang saya dapatkan yaitu pada video tersebut pembelajaran diawali dengan penyampaian tujuan dan berlangsung secara interaktif dengan melibatkan peserta didik dalam diskusi. Nah, pada video ini juga guru menggunakan perangkat pembelajaran yang sudah sesuai dengan kurikulum, menerapkan metode yang sesuai kebutuhan siswa, serta mengintegrasikan penilaian sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan. Nah, pada video ini juga guru berperan sebagai fasilitator dan menutup pembelajaran dengan refleksi seperti penguatan materi. Adapun pembahasan dari video yang sudah saya amati yaitu pada video tersebut pembelajaran mencerminkan penerapan teori pendidikan modern yang berpusat pada peserta didik, namun tetap mengadopsi unsur klasik melalui struktur dan juga arahan guru. Nah, pada proses pembelajaran pada video tersebut menunjukkan keterkaitan antara pendidikan mikro dan juga pendidikan makro. Nah, pada video tersebut juga penerapan undang-undang Sigdiknas, Standar Nasional Pendidikan, serta pendekatan berbasis pengalaman sesuai dengan pemikiran John Dewey yang menandai bahwa pergeseran paradigma menuju pembelajaran aktif. Nah,
Adapun kesimpulan dari materi saya yaitu yang dimana pendidikan merupakan suatu sistem yang utuh yang mengintegrasikan teori, filsafat, kebijakan nasional, dan praktik pembelajaran. Nah, kajian ilmu pendidikan, teori klasik dan modern, filsafat pendidikan, serta sistem pendidikan nasional berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 menunjukkan bahwa pendidikan tidak hanya menekankan penguasaan pengetahuan tetapi juga pengembangan potensi, karakter, dan tanggung jawab sosial peserta didik. Nah, guru berperan sebagai agen pembelajaran dan perubahan yang dituntut memiliki kompetensi profesional, pedagogik, kepribadian, dan sosial. Sementara itu, hasil pengamatan video pembelajaran menguatkan bahwa praktek di kelas telah sejalan dengan paradigma pendidikan modern dan tujuan pendidikan nasional. Sekian video presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan yang saya sengaja maupun tidak disengaja, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam kebajikan, dan salam harmoni. Terima kasih.